Ya, inilah Indonesia dengan kurang lebih 282 juta jiwa dan memiliki 1340 suku bangsa, lalu 700 bahasa etnis dari berbagai suku di dalamnya. Kalau kita bahas kapan sepak bola Indonesia secara resmi dibuka, ya kalian harus tahu. PSSI sendiri berdiri pada tanggal 19 April 1930 atau sekitar 94 tahun silam lamanya. Suka duka, sepak bola Indonesia sudah banyak dirasakan oleh negara ini. Dan di era globalisasi sekarang ini, Indonesia dalam sepak bola sedang dikenal baik oleh seluruh masyarakat di dunia. Ya, kita tahu, beberapa tahun ke belakang Indonesia bahkan hanya dikenal dalam sepak bola tentang kerusuhannya dibanding prestasinya. Sulitnya dalam waktu 94 tahun Indonesia menemukan bakat-bakat lokal untuk bersaing di dunia bahkan di Asia sekalipun guys. Menurut Indonesia Galeri, bahwasannya bukan karena kita tidak punya bakat yang bisa bersaing di dunia luar, melainkan tata kelola PSSI, pembinaan dan kompetisi yang kurang efisiensi. Bahkan dikutip dari data PSSI yang ada, bahwa negara ini kekurangan pelatih-pelatih berlisensi di tingkat SSB sekalipun. Bagaimana tidak, secara harfiahnya, kalau kita kekurangan pelatih berlisensi di tingkat SSB, bagaimana kita mau mempunyai pemain-pemain berbakat, berkualitas, dan memiliki etos kerja yang baik dalam sepak bola? Contoh kecilnya saja, banyak pemain Indonesia dari dulu yang bermain di luar negeri. Dan berapa banyak pemain kita yang cuma jadi pemain cadangan di luar negeri. Ini sudah dari dulu loh guys. Mari kita ambil dari negara yang terdekat di kawasan ASEAN. Contoh pemain Indonesia yang bermain di Liga Thailand ataupun Malaysia. Berapa banyak pemain Indonesia yang bisa tembus skuad utama klubnya di Thailand? Sedikit bukan? Ya, kalau dibanding Malaysia, sangat banyak pemain Indonesia yang bisa tembus skuad utama di klub Malaysia. Karena menurut Indonesia Galeri, cara Malaysia melihat bakat pemain hampir mirip dengan Indonesia. Contohnya pemain bola yang bisa lari kencang dan gocek-gocek lawan sudah cukup bagi penglihatan klub-klub dari Malaysia. Oleh sebab itu, faktanya Malaysia dan Indonesia selalu hampir salah dalam memilih pemain-pemain untuk timnasnya di setiap tahunnya. Apalagi di era sekarang Malaysia sudah sama menggunakan program naturalisasi. Tapi terbuktikan, Malaysia pun hanya mampu bisa bersaing di ASEAN. Itu pun cuma lawan-lawan yang kecil seperti Laos, Kamboja, Timor Leste, dan lain-lain. Ya, oleh sebab itu Malaysia kini semakin tertinggal jauh dari rival-rivalnya di ASEAN. Untungnya kini Indonesia mempunyai Ketua Umum PSSI dan pelatih tim nasional yang sangat loyal dalam memajukan sepak bola Indonesia. Bagaimana tidak? Sepak bola Indonesia yang dulu hanya dipandang sebelah mata di dunia, kini menjelma menjadi kekuatan baru yang diperhitungkan di Asia, bahkan dunia. Bukan berlebihan ya guys, melainkan ini fakta yang tidak bisa dipungkiri dari hasil-hasil timnas Indonesia yang telah dicapai saat ini. Ya, contohnya jika Indonesia dulu sulit lolos Piala Asia Senior, kini Indonesia berturut-turut sebanyak 2 kali lolos Piala Asia Senior melalui kualifikasi di Piala Asia 2023 dan 2027 nanti. Dan ini adalah sebuah prestasi yang dilihat dunia sebagai perkembangan signifikan untuk Indonesia. Terlebih lagi disusul dengan prestasi atau sejarah timnas Indonesia di kelompok umurnya. Ya, kita tahu timnas Indonesia usia 23 baru saja mencatatkan sejarah fenomenal dengan mengukir menjadi tim 4 besar Piala Asia usia 23 di Qatar kemarin. Bukan saja cuma sekedar menjadi 4 besar, melainkan tim ini baru saja menjalani debut perdananya di Piala Asia usia 23 atau pendatang baru nih guys. Jadi wajar ya guys, ketika dunia hanya melihat event atau kompetisi yang diakui secara resmi oleh FIFA semacam Piala Asia untuk dasar mereka menilai kekuatan sepak bola suatu negara. Dan alhamdulillahnya Indonesia membuktikan diri dengan baik di kawasan Asia beberapa tahun kali ini. Jadi buat kalian yang cinta timnas Indonesia tanpa syarat atau tulus dari hati, jangan berhenti ya guys untuk selalu mendukung timnas kita.
Dan abaikan saja oknum-oknum yang merasa dirinya lebih baik dari hasil-hasil timnas saat ini. Karena kita semua hanya mendukung saja kok, gampang kan? Bukan disuruh main oleh negara. Dan belum tentu juga kita bisa mendapatkan hasil baik seperti yang dicapai para pemain timnas saat ini.